literasi terus berkembang, tidak hanya melalui tulisan yang kita baca di buku, di teks, begitu di media, namun juga ini hadir secara digital. Dan literasi digital inilah yang ingin kita terus kembangkan dan tentunya kita tularkan semangat positifnya ke generasi muda, generasi milenial yang menjadi tentunya penerus ya generasi bangsa ini. Nah, kita tidak bisa misalnya mundur ke belakang lagi ke sebelum era COVID-19. Kita harus maju ke depan. Literasi itu tidak akan pernah mati. Orang boleh berganti, pemimpin boleh berganti, tetapi literasi sebagai pencerah, saya katakan ini sebagai pencerah, harus tetap ada dan harus tetap maju. Tapi saya bisa katakan literasi itu sebenarnya konsep hidup manusia. Ya, jadi kalau kita bicara apapun bentuknya, kita mengarah kepada siapa kita sebagai manusia. Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul. Saya berada di Hotel Pullman, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, di acara peluncuran ytprayeh.com. ytprayeh.com diinisiasi oleh Jansen Tipa Padan sebagai platform digital untuk gerakan literasi bangsa secara nasional dalam wujud media warga. Jansen Tipa Padan adalah Bupati Malinau sekaligus calon wakil gubernur Kalimantan Utara dengan perolehan suara tertinggi pada pemilihan gubernur Desember 2020 lalu. Jansen Tipa Padan dikenal sebagai sosok pejuang gerakan literasi nasional. Peluncuran ytprayeh.com menjadi momen penting dalam konteks gerakan literasi untuk membangun peradaban baru Indonesia. Dunia literasi nyende perhatian untuk menuju Indonesia sejati hari ini dan ke depan, itu cita-cita kita. Oleh sebab itu kita tidak dibatasi oleh tempat. Di mana kita bisa berkarya, mari kita wujudkan melalui literasi ini. Dan saya yakin percaya, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak sedang berlari mencari Indonesia itu, tapi kita sedang berjalan sebagai orang Indonesia. Jadi sama halnya keyakinan saya tentang keberagaman itu sendiri. Keberagaman itu bagi Anda adalah simbol, tapi bagi saya adalah kehidupan. Kenapa? Dia hidup dalam diri saya. Nah, saya kira itu juga pernyataan yang sama oleh kita semua. Bapak Ibu hadir di sini bukan karena keberagaman, tapi karena Bapak Ibu adalah orang yang hidup dalam keberagaman itu. Oleh sebab itu mari kita rawat, kita pelihara, kita kokohkan ke Indonesia sejati itu dengan berliterasi sesuai dengan hakikat etika martabat bangsa kita yang kita cintai. Menjadi website yang khusus literasi saja gitu, ngajak orang menulis tentang peradaban, ya kan, hal-hal yang terkait. Kita tahu bahwa kita sedang mengalami situasi di mana anak-anak kita tidak bisa belajar dengan normal karena adanya pandemi COVID. Nah, belajar dari pengalaman kasus gempa di Kashmir, kita tahu bahwa anak-anak yang tidak masuk sekolah, padahal di sana ada 3 bulan waktu itu, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan belajar sehingga mengancam kemampuan mereka ketika masuk dunia kerja. Nah, ini juga terjadi di Indonesia saat ini, sehingga kita perlu menyiapkan ini untuk bagaimana membantu anak kita dari sisi literasi untuk bisa kemudian tidak mengalami kehilangan terlalu banyak sebagai anak-anak bangsa yang akan mengisi dunia kerja di
di tahun 2045. Nah, saya kira YTP Raya ini adalah satu tempat yang baik, atau model baru dari center-center yang dulunya sering dilakukan ya, dibentuk untuk menjadi tempat pembahasan, tempat diskusi bagaimana mencari ide, mencari gagasan untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa YTP Raya ini nantinya juga akan bisa membantu kita untuk mencari cara bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita independen dan juga untuk mengadaptasi situasi kondisi kita, sehingga situasi dan kondisi kita juga bisa membantu anak-anak kita untuk belajar dengan baik. Mengacu pada perkembangan teknologi, misalnya yang saya ingin soroti pada kesempatan kali ini adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat pesat di tengah pandemi COVID-19 yang sebelumnya mungkin diskusi lingkaran berupa tatap muka. Saat ini kita juga lebih sering bertatap muka secara virtual seperti saat ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak hanya literasi baca tulis, tetapi juga literasi digital sangat penting untuk diangkat. Terlebih jika kita lihat bersama bahwa fenomena hoax atau fake news juga semakin banyak ditemukan dalam situasi COVID-19 seperti saat ini. Nah, menurut kami, hemat kami, hanya melalui peningkatan literasi baik secara literasi baca tulis maupun literasi budaya dan kewarganegaraan, terlebih literasi digital, gempuran informasi hoax dan yang tersebar secara masif melalui media sosial misalnya dan sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat. Bahkan sebagian besar hoax tersebut juga menyangkut terhadap sentimen sara atau bahkan berpotensi merusak di masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat bahwa literasi, semangat peningkatan literasi yang diangkat oleh acara ini sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mengembangkan masyarakat yang cerdas dalam mencerna informasi, membaca situasi demi menghadapi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang sekali karena yang hadir di sini nanti semuanya dapat aktif berdiskusi dan juga yang bergabung secara virtual bisa sama-sama ya meluangkan waktunya untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan tentunya ide-ide yang inovatif dan kreatif untuk kita sama-sama bisa memajukan dan membentuk peradaban baru Indonesia melalui literasi. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini juga kita istimewa sekali berada di sini karena literasi terus berkembang, tidak hanya melalui tulisan yang kita baca di buku, di teks, begitu di media, namun juga kini hadir secara digital. Dan literasi digital inilah yang ingin kita terus kembangkan dan tentunya kita tularkan semangat positifnya ke generasi muda, generasi milenial yang menjadi tentunya penerus ya. Terus menjadi duta literasi untuk bangsa negara kita. Terima kasih banyak, Pak Yanto. Terima kasih. Nanti akan Bapak narasikan dalam tulisan Bapak masing-masing, apakah akan masuk di DPR atau kemana saja itu tidak persoalan. Yang utamanya ada gagasan-gagasan positif kita semua. Dibaca Baik, hadiah terindah untuk saya adalah sahabat-sahabat yang baik ini. Saya bersyukur memiliki
tentang waktu bersama para sahabat ini, ya saya tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada sahabat-sahabat saya. Ya seperti saya katakan tadi, ya saya sudah lama bercita-cita ingin menjadi penulis, tapi tidak tahu bagaimana cara dan mulai dari mana. Dan tidak terduga datang seorang dandim, Bapak Kolonel Agus Bakti. Beliau memperkenalkan Pak Dodi ke saya. Dari Pak Dodi mulailah muncul penulisan saya, kemudian muncullah Pak Pipi, kemudian muncullah Pak Mas Eri. Semua dari literasi. Jadi kemudian, jadi saya kira tidak tertutup kemungkinan kemudian akan lahirlah sahabat-sahabat lagi yang baik untuk kita semua, saya dan kita semua, untuk mewujudkan persahabatan dan persaudaraan Indonesia.